di antara 30 juz Al-Quran itu yang menjelaskan detail tentang Isra dan Mi'raj itu, anak-anakku semua, adalah surah Bani Israel. Coba sebutkan semua, jawab semua, surah apa namanya? Bani Israel. Jawab lagi semua, apa nama lain dari surah Bani Israel? Al-Isra. Jawab semua Quran kompak supaya mendapatkan ilmu bersama. Apa nama lain dari surah Bani Israel? Al-Isra. Surah Al-Isra. Inilah yang Bapak mau ceritakan sekarang tentang peristiwanya. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi di situ 10 tahun kenabian Nabi, kemudian 1 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Mekah, ya ke kota Madinah, maka Nabi kita Muhammad SAW itu juga beliau diundang oleh Allah secara langsung untuk Isra dan Mi'raj, ya. Untuk Isra dan Mi'raj. Nah, anak-anakku semua, dalam perjalanan yang begitu panjang Isra ini, Nabi kita Muhammad SAW diberikan fadilah yang sangat luar biasa, keistimewaan Nabi itu. Maka keistimewaan yang ditunjukkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini ada kisahnya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Kita baca bersama. Perhatikan sini. Anak-anak semua, boleh jadi nanti soal saya suruh kalian membaca ulang surah Al-Isra ayat 1 sampai akhir. Perhatikan sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat pertama. Ayat yang kedua perhatikan. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Ayat 2. Ayat 3 perhatikan. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Ayat yang keempat perhatikan lagi. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Dan seterusnya. Ada yang hafal sampai 4 surat, 4 ayat? Belum? Anak-anak semua, inilah ayat yang pertama di dalam surah Bani Israel atau surah Al-Isra yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya mulai dari Masjidil Haram Mekah ini. Mulai dari Masjidil Haram Mekah di sini anak-anakku semua ya. Nabi diberangkatkan di sini
ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Anggap saja ini adalah Masjid Al-Aqsa Palestina. Ini anak-anakku semua ya. Ini dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Makkah ini menuju ke Masjid Al-Aqsa Palestina ini adalah menempuh perjalanan yang begitu amat panjang. Jika Allah tidak berkehendak, maka boleh jadi mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun Nabi akan menempuh jalan ini baru beliau sampai ke sini. Tetapi dalam kisah Isra wal Mi'raj ini ajib anak-anakku semua. Tidak sampai setengah malam kemudian Nabi sudah nyampe, bahkan langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang diperlihatkan dalam perjalanan Nabi ini anak-anakku semua? Tadi anak-anakku semua dengarkan bahwa Nabi pada satu tempat melihat sekelompok orang yang lagi memukul-mukul kepalanya di situ. Dipalu kepalanya, pecah, berdarah, lalu kemudian menyatu kembali, begitu terus sana. Setelah dipalu hancur, berdarah, kemudian menyatu seperti itu kembali. Lalu Nabi Muhammad sendiri heran, apa kira-kira perbuatan manusia seperti ini, memukul kepalanya sendiri sampai pecah, berdarah, kemudian menyatu seperti itu lagi. Lalu dengan keheranan Nabi itu sendiri bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa sebenarnya ini malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, haula illadzina tataqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Itu perumpamaan umatmu nanti wahai Muhammad, jika waktu hidup di dunia malas-malas melaksanakan sholat 5 waktu. Berat kepala melaksanakan sholat. Coba baca semua di sini temanya kita. Anak-anak, slogan ini ayo kita sholat, tetapi sangat berat pelaksanaannya. Ya, ayo sholat ini satu slogan, satu ajakan yang apabila kita menjadi orang Islam yang memiliki kesadaran sendiri, kesadaran tinggi untuk mau melakukan saja, maka kalianlah yang akan mendapatkan syafaat. Orang tua kalian mendapatkan syafaat para Nabi Muhammad gara-gara nanti kalian bisa mengambil dan memetik hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, selawat lagi sebelum Bapak lanjutkan ini. Bisa sambil dipanggil ya Nur, apa namanya? Nurul Mustafa yang waktu di lapangan ya. Coba cek dulu. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa. Itu nanti bantu Bapak ya. Jika kita semua nanti pada hari kiamat dapat syafaat semua, ayo selawat semua sekali ya. Ketika nyebut nama Muhammad 3 kali, angkat tangan. Muhammad, Muhammad, Muhammad 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, SMP Al-Hasan Jaya. Saya bilang SMP Al-Hasan Jaya ya, kalian jawab Jaya. SMP Al-Hasan Jaya. Nah, Bapak lanjutkan. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang teristimewa, yang sangat istimewa. Kenapa menjadi istimewa dan teristimewa? Karena Nabi sendiri diundang langsung oleh Allah.
Ya, diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan tadi itu tidak cukup beliau menemukan sekelompok orang yang sedang memukul-mukul kepalanya sendiri, tetapi banyak lagi kelompok-kelompok yang lain yang apabila sekarang kita lakukan semua, kitalah yang akan mendapatkan akibat itu nanti dari tangsilnya. Ada yang lagi motong-motong lidahnya, anak-anakku semua perhatikan sini. Ada yang sedang memotong-motong lidahnya. Apa yang membuat memotong lidahnya? Maaf, saya sambil jalan. Apa yang membuat memotong lidahnya sendiri pakai gunting, anak-anakku semua? Barangkali mungkin waktu hidup di dunia tangsilnya kita ini sangat ringan sekali lisan dan lidah kita ini mengucap sesuatu yang kotor. Karena hindari kata-kata binatang, hindari kata-kata yang kotor, anak-anakku semua. Sebab apabila kita di sekolah, kemudian di halaman sekolah, di sekitar wilayah keluarga dan lain sebagainya, kalian tidak menjaga lisan kalian dari berkata sesuatu yang tidak dianjurkan Nabi, maka kalian sendiri nanti yang akan mendapatkan akibat daripada lidah yang begitu mudah mengucap sesuatu yang kotor itu. Ya, ya benar. Memang harus istighfar, harus mengakui, kita harus mengakui Bapak ini manusia banyak dosa, apalagi kita bersama anak-anak semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baik. Anak-anak, di sana kalau di sekitar Mekah dan Madinah mendengarkan seruan azan, tidak ada orang yang lalai mendengarkan seruan azan, tetapi semua orang di sana sesibuk apapun juga mereka melepaskan kesibukannya, mereka melepaskan kesenangannya semua di situ. Mereka memenuhi semua panggilan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua coba lihat sini. Ini azan, Mbak, untuk membalikkan. Ya, baik. Coba lihat sini azan Mekah. Azan Mekah yang selama ini anak-anak ini. Coba kita lihat sini. Kalau beliau sudah ini Syekh, ini umurnya sudah 70 tahun, tetapi ketika memandangkan azan bergetar semua hati manusia. Ini beliau masih aktif jadi tukang azan yang di sekitar Mekah dan Madinah. Kalau beliau ini tidak azan maghrib misalnya di Mekah, beliau kadang-kadang diundang ke Madinah untuk azan. Beliau kalau sudah mulai mengadakan azan begini, tidak ada orang sibuk anak-anak seperti kita sekarang. Ya, kalian ini anak-anakku semua kita dipanggil oleh Allah dan Rasulullah. Wa adanun minallahi wa rasulihi ilan nas.
Azan itu adalah seruan Allah dan Rasulullah untuk seluruh manusia. Maka kenapa Bilal pada saat beliau memandangkan azan yang diperintahkan Nabi waktu itu, banyak orang terdesak-desak hatinya. Hatinya sampai menangis mendengarkan seruan azan itu, sampai beliau dan mereka semua manusia di zaman itu juga melepaskan menjadi kesukaannya. Apa yang menjadi hobian, kesukaan dan sebagainya dilepas. Dunia yang besar Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan azan lalu merasa terpanggil hatinya, anak-anakku semua, itulah umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Tapi kalau sekarang ini yang kita lakukan, kalian mendengarkan seruan azan di masjid, di musola dilanggar, kalian sengaja saja tidak memperhatikan, bahkan mengabaikan seruan azan ini, kalian dan kita semua menjadi umat yang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Apa yang harus kita andalkan anak-anak semua nanti menemani kita ke sana? Ayo, sekarang kalau tema kita di sini slogan mengatakan ayo kita sholat, yang menjadi inti sekarang di sini adalah sholatnya. Ya, yang menjadi inti sekarang adalah sholat. Nabi Muhammad berjuang dari awal anak-anakku semua, dari dasar sampai ketemu dengan Allah. Bahkan ketemu dengan Allah, Nabi sendiri menerima beban yang begitu berat. Apa itu? Sholat yang dulu 50 kali sehari semalam. Bayangkan, kalau 50 masih sampai sekarang, barangkali mungkin kita tidak lagi ada waktu untuk mengajar. Tidak ada lagi waktu kita untuk belajar dan sekolah. Tetapi ketika beliau menerima ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Nabi Muhammad, apa yang engkau diperlukan dan diwajibkan Allah kepadamu dan pada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sholat ya Musa 50 kali sehari semalam. Bayangkan, 50 kali sehari semalam. Lalu bilang begini Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, sekarang kasihan umat-umatmu, nanti umat-umatmu di SMP alasan itu juga nanti akan merasa berat melaksanakan sholat itu, apalagi 50. Kembali kepada Allah minta keringan lagi, kembali kepada Allah minta dispensasi. Lalu kemudian kembalinya di sana minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi berkurang sampai berkali-kali minta kepada Allah. Akhirnya sisanya 5 waktu sehari semalam. Sebut semua: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anakku semua, kita berani mengatakan begini, siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada uzur, berarti orang itu dihukumkan kafir. Anak-anakku semua, masa sih kita orang Islam ini mau dikatakan kafir? Tidak mau lah. Masa kita mau disamakan dengan orang menyembah patung dan sebagainya? Nah, oleh karena anak-anakku semua, inti daripada Isra wal Mi'raj ini adalah tentang wajibnya sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan. Sobat, yang sholat subuh tadi angkat tangan jujur. Allahu Akbar. Anak-anakku semua, selama ini kalian belajar di sekolah Islam dari kelas 7, 8, 9, 3 tahun dulu di bangku sekolah. Masa segini aja jumlahnya yang sholat? Coba angkat tinggi lagi yang sholat subuh tadi. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua, terima kasih. Semoga kalian semua yang telah melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat bersama orang tua kalian dapat syafaat pada hari kiamat dari Nabi Muhammad. Begitu pula bagi yang tidak sempat, yang masih ada uzur tadi pagi, mudah-mudahan kamu berniat dari sekarang anak-anakku semua, nanti kalian berniat untuk menggugurkan semua kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Laksanakanlah sholat. Anak-anakku semua perhatikan di sini, Nabi Muhammad dari tingkatan langit pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat, 5, 6, 7 dan sebagainya, ketemu dengan beberapa nabi. Coba dihafal itu semua.
langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, Nabi Muhammad ketemu sama Nabi dan Rasul siapa aja? Coba, masih ada kesempatan untuk kalian menghafal. Siapa tahu nanti sesi terakhir ini Bapak memberikan pertanyaan masalah itu. Ya. Nah, ayo sekarang Bapak bukan berarti salah satu orang yang menyadarkan kalian sendiri untuk mau bertobat dan melaksanakan sholat, tetapi justru kalian sendirilah yang akan berusaha untuk merubah diri kalian sendiri. Bahkan Allah sendiri tidak mau dan tidak mampu merubah nasib kita sendiri, anak-anakku semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sendiri tidak mampu merubah nasib seorang kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya sendiri. Ayo, kalau kita tidak berani memaksa diri kita untuk ikut sholat berjamaah di masjid sekali, maka berarti kita tidak mampu merubah diri kita semua. Lalu kemudian siapa yang akan merubah nasib kita sendiri? Orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita di sekolah. Loh, kalian sendiri sekarang anak-anak semua mengabaikan semua perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah dan Rasulullah, kemudian jauhkanlah segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sebutkan siapa nama. Ya. Jam berapa sih? Jam 11. Ya. Siapa nama sahabat yang menemani Nabi dari Mekah menuju ke kota Yasrib? Ayo. Ayo. Sampai berani? Sini. Ada yang berani? Coba sini. Ayo. Tes dulu, ini kan materinya. Soalnya bukan materi yang Bapak sampaikan. Tadi sudah Bapak ngomong bahwa soal ini adalah materi sekitar apa yang telah Bapak sampaikan ini. Sayyidina Abu Bakar. Apa kisahnya di situ? Kisahnya di sana. Ini panjang ya kalau Bapak putar videonya di sini. Padahal dia tahu namanya. Kemudian sekarang pertanyaan langsung aja dah. Ayo, pertanyaan langsung. Konsentrasi, dengarkan siapa yang mendengarkan pertanyaannya serius kemudian bisa jawab dapat hadiah. Apa nama surah yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj? Nah, saya dulu, sini dulu. Itu yang pertama kali saya lihat. Ya, nggak apa-apa. Sama mana? Oh, Rasa, ntar dulu. Oh, Muhammad Rasa Fadilah. Rasa Fadilah tadi subuh, sholat subuh. Rasa. Kalau kemarin ingat-ingat waktu dohornya pulang sekolah, sholat nggak ya? Oh, kenapa nggak sholat kemarin? Ya, kemarin sholat dohor di sini. Enggak. Kalau kemarin enggak. Oh, kemarin nggak sekolah. Kalau nggak sekolah di rumah kan? Iya. Nah, kemudian sholat dohor nggak? Sholat. Oh, bagus. Udah menjadi anak soleh ya. Pertanyaan yang sekarang. Yang masih ya? Masih. Coba sebutkan nama salah satu surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Al-Isra. Al-Isra. Betul. Baik. Benar ya semua ya? Sekarang jawab lagi satu. Ya, masih berkaitan masalah surah Al-Isra-nya. Apa nama lain dari surah Al-Isra itu? Apa nama lain dari surah Al-Isra? Ayo,
Faisal, bagus. Faisal? Tadi sebut sholat ya? Jujur ya, kan? Jujurnya pada Allah ya, bukan jujur sama bapak. Kalau bapak kan sebentar lagi pindah dari sini ya. Jadi sekarang jujurnya pada Allah aja, karena kan sholat ini kan dari Allah kan. Nah, kemudian ingat kemarin waktu maghrib sholat di masjid atau di rumah atau enggak? Cuma sholat. Oh bagus. Baik. Pertanyaan berikutnya karena tadi sudah dijawab satu pertanyaan benar. Sekarang apa nama lain dari surah Al-Isra? Iya, salah benar. Benar. Sekarang uang yang 50.000 ini milik Rasya dan milik Muhammad Faisal. Bukan aku bertanya, kenapa marah? Ya, nanti kamu bagi dua ya. Kamu 25.000, kamu 25.000. Tadi sebenarnya kalau kamu bisa jawab itu Bani Israel, kamu punya hak 50.000 sih. Tapi kamu bilang mau bagi sama teman lainnya, dia jawab. Ya gak apa-apa ya, bagi dua. Baik, siapa yang mau bagi sekarang? Baik ya, baik, salam. Allah selalu jadi anak soleh kamu ya, rajin sholat ya. Baik. Anak-anakku semua, ini jam 11. Tentu kita berniat untuk melaksanakan sholat. Baca 3 kali dulu ini, slogan ini. Ayo. Lagi. Kencangkan suaranya. Sebutkan sholat yang dikerjakan wajib hukumnya. Subuh. Baik, anak-anakku semua, ini sekedar rangkuman yang bisa Bapak berikan